Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar Penelitian Tindakan Kelas, mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Anggota kelompok terdiri atas 5 orang anggota. Yang pertama Anissa Nur Azizah, yang kedua Ridwan Al Rosid, ketiga Anita Rahmawati, keempat Isnaini Nur Hanifah, yang terakhir Ririn Wahyuningsih. Latar belakang, guru sebagai pendidik diharapkan dapat menjadi lebih peka terhadap permasalahan pembelajaran, baik sekali persoalan yang dihadapi guru dalam suasana pembelajaran yang dihadapi, yang jika masalah tersebut tidak dapat diatasi, maka akan menghambat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk itulah dibutuhkan suatu penelitian pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki kinerjanya. Hal-hal yang perlu dikuasai guru yaitu konsep dasar metode penelitian pendidikan yang meliputi pengenalan penelitian tindakan, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan pembuatan laporan hasil penelitian tindakan kelas. Dengan demikian, guru dapat menerapkan dan mengambil manfaatnya guna membantu masalah-masalah kependidikan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apa itu pengertian penelitian tindakan kelas? Yang kedua, apa tujuan penelitian tindakan kelas? Yang ketiga, apa manfaat penelitian tindakan kelas? Yang keempat, apa prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas? Kelima, apa karakteristik penelitian tindakan kelas? Yang terakhir, apa jenis-jenis penelitian tindakan kelas? Selanjutnya, tujuan yang pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas. Kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tujuan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang keempat, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang kelima, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang terakhir, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Konsep dasar penelitian tindakan kelas. Untuk mengetahui konsep penelitian tindakan kelas yang di dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research, secara jelas perlu dikemukakan sejumlah batasan tentang penelitian tersebut. Dave Abboud, sebagaimana dikutip Hopkins 1993, menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah kajian sistematik tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka lakukan dan melalui refleksi atas hasil tindakan tersebut. Kemis dan Taggart 1988 dalam Suwarsi Madya menyatakan penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu dapat terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut. Konsep dasar penelitian tindakan kelas. Hopkins dalam Zati Azizatun Nikmah tahun 2017, PTK adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substansif. Suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiry atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Joni dan Tisno dalam Zati Azizatun Nikmah tahun 2017, PTK merupakan suatu kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukannya, serta untuk memperbaiki kondisi-kondisi di mana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Rohiyati dalam Zati Azizatun Nikmah tahun 2017. PTK adalah bagaimana usaha sekelompok guru dalam mengorganisasikan kondisi praktik pembelajaran mereka dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya tersebut. Konsep dasar penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, tindakan itu berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Kelas mengacu pada pengertian yang tidak terikat pada ruang kelas.
tetapi pada pengertian yang lebih spesifik. Istilah kelas mengacu pada sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas bukan wujud ruang, tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Dan dengan demikian, penelitian tindakan kelas dapat dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi di mana saja tempatnya. Yang penting ada sekelompok anak belajar. Pembelajaran dapat terjadi di laboratorium, di perpustakaan, di lapangan olahraga, di tempat kunjungan, atau tempat lain. Selanjutnya, tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada meningkatkan profesionalisme guru dengan praktik pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, mempertajam skill guru dengan metode baru. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang terakhir, sebagai alat pendekatan inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar pendidik dalam suatu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal sekolah dan kelas. Hal ini turut memperkuat relevansi pembelajaran bagi kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins 1993 halaman 57-61 ada 4 prinsip penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan apapun metode penelitiannya seharusnya tidak mengganggu komitmen mengajarnya. 2. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak terlalu menuntut waktu bagi guru. 3. Metodologi yang digunakan harus cukup reliable yang memungkinkan guru merumuskan hipotesis dengan meyakinkan dan mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya. 4. Masalah penelitian yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan masalah guru sendiri memiliki komitmen terhadapnya. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real dan praktis yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. 2. Reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. 3. Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi ia harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada penelitian tindakan kelas diagnostik. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Dan terakhir, yang keempat, ada penelitian tindakan kelas eksperimental. Simpulan. Untuk mengetahui konsep penelitian tindakan kelas PTK yang di dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research, secara jelas perlu dikemukakan sejumlah batasan tentang penelitian tersebut. Tujuan utama dari PTK adalah terjadinya suatu peningkatan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran. Guru di kelas dapat menganalisis, merefleksi, sekaligus menawarkan solusi yang tepat tentang permasalahan yang muncul di kelas. Manfaat dalam penelitian tindakan kelas yaitu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran.
Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.